Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astira Fitayani dengan NIM F121222064. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Geologi Minyak dan Gas Bumi yang berjudul Petroleum System. Petroleum System adalah suatu sistem geologi yang terdiri dari serangkaian elemen dan proses yang memungkinkan terbentuknya akumulasi hidrokarbon. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti batuan sumber, migrasi, jebakan, serta kondisi geologi yang mendukung proses eksplorasi dan eksploitasi minyak serta gas bumi. Tujuannya untuk memahami aspek-aspek kunci dalam eksplorasi dan produksi hidrokarbon. Ini mencakup penemuan dan penemuan cadangan minyak dan gas baru yang penting untuk meningkatkan pasokan energi global. Dan mempelajari sistem perminyakan juga membantu dalam mengidentifikasi risiko yang terkait dengan eksplorasi dan produksi seperti dampak lingkungan dan potensi kerugian finansial. Ini contoh gambar petroleum system. Ya, kita lanjut dalam membahas trap atau perangkap. Keberadaan suatu reservoir yang mengandung hidrokarbon mengindikasikan adanya trap atau perangkap yang mampu menahan hidrokarbon bermigrasi. Trap adalah suatu kondisi alam yang menjebak migas sehingga migas tidak dapat bergerak dan terakumulasi di dalam reservoir rock. Kita bisa lihat pada gambar di samping berbagai struktur geologi yang sering ditemukan dalam studi geologi dan stratigrafi. Di dalam gambar ini terdapat beberapa elemen penting yang menggambarkan lapisan-lapisan batuan serta interaksi antara berbagai formasi geologi. Di bagian atas gambar terdapat beberapa lapisan yang diumpankan oleh garis-garis putus. Garis-garis ini menunjukkan lapisan batuan yang terletak di atas permukaan dan seringkali digunakan untuk menggambarkan formasi geologi yang lebih tua. Struktur yang terlihat di bagian ini adalah antiklin, yang merupakan lipatan ke atas dari lapisan batuan. Antiklin biasanya terbentuk akibat tekanan tektonik dan sering kali menjadi tempat terakumulasinya minyak dan gas. Di sisi antiklin juga terdapat struktur yang disebut lensa. Lensa merupakan bentuk geologi yang menunjukkan adanya perubahan ketebalan lapisan batuan yang dapat mempengaruhi pergerakan fluida di dalam tanah. Pada bagian tengah gambar terdapat label unconformity yang menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam lapisan batuan. Ketidakselarasan ini terjadi ketika ada periode waktu di mana tidak ada sedimentasi atau ketika lapisan yang lebih baru mengendap di atas lapisan yang lebih tua. Selanjutnya kita melihat struktur pincode dan dome. Pincode menunjukkan bagaimana suatu lapisan batuan menyempit dan akhirnya hilang. Sedangkan dome adalah struktur yang menunjukkan pembentukan batuan yang melengkung ke atas seringkali sebagai hasil dari tekanan dari bawah. Di bagian bawah gambar terdapat elemen penting lainnya seperti garam yang menggambarkan formasi garam yang seringkali terlibat dalam proses diapirisme, di mana garam bergerak naik melalui lapisan-lapisan batuan yang lebih keras. Label sesar menunjukkan adanya patahan yang merupakan retakan dan lapisan batuan di mana terjadi pergerakan. Gambar ini juga menunjukkan variasi facies yang menggambarkan perubahan dalam karakteristik lapisan batuan yang bisa terjadi akibat variasi lingkungan saat sedimentasi berlangsung. Sistem trap terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perangkap struktural, perangkap stratigrafi, perangkap kombinasi, dan perangkap hidrodinamik. Yang pertama, perangkap struktural. Hidrokarbon terperangkap di dalam struktur geologi seperti lipatan berupa antiklin dan patahan. Pada gambar di samping, kita bisa lihat menunjukkan dua struktur geologi penting, antiklin dan patahan. Masing-masing struktur ini memiliki karakteristik dan proses pembentukan yang berbeda serta dampak yang signifikan terhadap geologi dan eksplorasi sumber daya alam. Antiklin di sebelah kiri gambar kita melihat ilustrasi dari sebuah antiklin. Antiklin adalah struktur geologi yang terbentuk ketika lapisan-lapisan batuan mengalami tekanan dan terlipat ke atas. Antiklin terlihat sebagai lipatan berbentuk busur dengan bagian puncak yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan di sekitarnya.
Struktur ini biasanya terbentuk akibat pergerakan tektonik, di mana gaya kompresi dari lempeng tektonik menyebabkan lapisan batuan menguat. Pada bagian puncak antiklin, lapisan-lapisan yang lebih tua biasanya terletak di bagian tengah, sedangkan lapisan yang lebih muda berada di sisi luar lipatan. Ini merupakan ciri khas dari struktur antiklin. Di sebelah kanan gambar kita melihat ilustrasi dari sebuah patahan atau patahan. Fault adalah retakan dalam lapisan batuan yang terjadi akibat pergerakan atau kelancaran antara dua blok batuan. Dalam gambar ini, sesar ditunjukkan dengan garis diagonal yang memisahkan dua sisi batuan yang berbeda. Patahan ini berbentuk karena berbagai gaya mekanis yang menyebabkan pergeseran pada lapisan-lapisan batuan dan tepat memiliki berbagai orientasi termasuk vertikal, horizontal, atau miring. Dalam gambar ini kita dapat melihat bahwa lapisan batuan di sisi kiri patahan terangkat, sedangkan sisi kanan mengalami penurunan. Hal ini menciptakan dua segmen batuan yang terpisah yang dapat mempengaruhi stabilitas tanah serta pergerakan fluida di dalam tanah. Yang kedua, perangkap stratigrafi. Hidrokarbon terperangkap sebagai akibat perubahan tipe batuan atau peak out, unconformities atau ketidakselarasan atau sedimentasi lainnya seperti reef atau karang dan bulit dust. Kita bisa lihat pada gambar di samping menunjukkan 3 jenis struktur geologi yang berbeda masing-masing dengan karakteristik unik. Yang pertama, pada gambar kiri kita melihat struktur yang disebut peak out. Ini terjadi ketika lapisan batuan atau sedimen secara bertahap menyempit hingga tidak ada lagi yang material yang terlihat. Dalam ilustrasi ini terlihat bahwa lapisan sedimen berwarna putih berada di atas lapisan berwarna hijau yang menunjukkan daerah reservoir dan akhirnya menyempit di sisi kanan. Ini biasanya menandakan bahwa reservoir minyak atau gas berakhir di titik tersebut. Di tengah terdapat gambar yang menunjukkan unconformity, yaitu ketidakselarasan stratigrafi yang terjadi ketika ada jeda waktu antara dua lapisan. Terakhir, pada gambar kanan kita melihat struktur yang disebut reef. Ini menggambarkan area di mana ada pengumpulan material biogenik, biasanya terkait dengan kehidupan laut seperti lokal. Yang ketiga, perangkap kombinasi, yang merupakan gabungan dari perangkap struktural dan stratigrafi. Kita bisa lihat pada gambar di samping menggambarkan struktur geologi yang kompleks, fokus pada hubungan antara berbagai jenis batuan dan keberadaan minyak dan gas. Pada bagian atas gambar terdapat lapisan berwarna hijau yang menunjukkan keberadaan minyak dan gas. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi sebagai reservoir energi. Di bawahnya terdapat lapisan-lapisan berwarna coklat yang mewakili batuan reservoir yang permeabel yang memungkinkan minyak dan gas untuk bergerak dan terakumulasi. Di tengah gambar terdapat garis horizontal yang menunjukkan ketidakselarasan yaitu perbedaan antara lapisan-lapisan yang lebih tua dan lebih muda. Garis ini menandakan adanya jeda waktu dalam pembentukan lapisan geologi yang penting untuk memahami sejarah geologi. Lebih jauh ke bawah kita melihat beberapa lapisan batuan yang berbeda. Ada batuan penyegel yang tidak berpermeabel berwarna biru yang menunjukkan lapisan garam. Lapisan ini berfungsi untuk menahan minyak dan gas, mencegahnya keluar ke permukaan. Di sisi lain ada juga lapisan batu lumpur yang berfungsi sebagai batuan penyegel yang efektif. Terdapat juga elemen tambahan seperti point salt yang menunjukkan adanya struktur garam yang dapat mempengaruhi migrasi hidrokarbon. Pada bagian bawah terlihat adanya udara yang terperangkap di antara lapisan-lapisan batuan, menandakan bahwa reservoir ini juga memiliki komponen udara yang penting dalam dinamika hidrokarbon. Yang keempat, perangkap hidrodinamik. Perangkap ini sangat jarang karena dipenuhi oleh pergerakan air. Pergerakan air ini yang mampu merubah ukuran pada akumulasi minyak bumi atau di mana jebakan minyak bumi yang lokasi tersebut dapat menyebabkan perpindahan. Pada gambar di samping menunjukkan skema dari perangkap hidrodinamik, sebuah konsep penting dalam geologi dan eksplorasi hidrokarbon. Di gambar bagian atas terlihat sebuah bangunan atau struktur yang memungkinkan menunjukkan lokasi pengeboran atau fasilitas yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.
Di bawahnya terdapat garis yang melambangkan permukaan tanah dan lapisan bawah tanah. Garis yang lebih gelap dan melengkung di tengah gambar bentuk dari perangkap hidrokarbon yang terbentuk oleh interaksi antara tekanan udara dan geologi di sekitarnya. Di sebelah kiri terdapat panah yang menunjukkan aliran udara. Ini mencerminkan bagaimana udara bergerak melalui lapisan batuan, serta bagaimana tekanan dan pergerakan fluida berkontribusi terhadap pembentukan perangkap ini. Aliran udara yang teratur dapat membantu mengarahkan atau mengumpulkan minyak atau gas di lokasi tertentu, menciptakan reservoir yang dapat dieksplorasi. Ya, kita lanjut pada sistem shale rock. Shale rock adalah lapisan batuan yang memiliki permeabilitas sangat rendah, sehingga berfungsi untuk menahan hidrokarbon seperti minyak dan gas di dalam reservoir. Lapisan ini mencegah fluida bergerak ke atas permukaan, memungkinkan akumulasi hidrokarbon di bawah. Shale rock biasanya terdiri dari batuan seperti batu lumpur atau garam, yang memiliki kemampuan untuk membentuk penghalang yang efektif terhadap migrasi fluida. Yang ketiga yaitu reservoir rock. Reservoir rock adalah tempat minyak bermigrasi dan berada di bawah tanah. Sebuah batu pasir memiliki banyak ruang di dalam dirinya sendiri untuk menjebak minyak, seperti spons memiliki ruang dalam dirinya sendiri untuk menyerap air. Pada gambar di samping menggambarkan struktur bawah tanah yang berhubungan dengan akumulasi hidrokarbon, yaitu gas, minyak, dan air. Di bagian atas gambar terlihat struktur pengeboran atau sumur yang menunjukkan lokasi eksplorasi sumber daya energi. Di bawah sumur terdapat lapisan-lapisan yang menunjukkan keberadaan hidrokarbon. Bagian berwarna kuning mewakili gas yang biasanya terletak di bagian paling atas dari reservoir, karena gas lebih ringan dibandingkan dengan minyak dan air. Di bawah gas terdapat lapisan berwarna coklat yang menggambarkan minyak. Ini menunjukkan bahwa minyak berada di antara gas dan air sesuai dengan sifat fisik dari ketiga fluida tersebut. Di bagian paling bawah terdapat lapisan berwarna biru yang menandakan keberadaan air. Biasanya terletak di bagian rendah dari reservoir di bawah minyak karena densitasnya yang lebih tinggi. Lapisan-lapisan di bawah hidrokarbon juga dibedakan berdasarkan permeabilitasnya. Di bagian bawah gambar terdapat dua jenis lapisan, impermeable dan permeable. Lapisan berwarna coklat yang lebih gelap mewakili batuan permeable yang tidak memungkinkan aliran fluida, berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah hidrokarbon melarikan diri ke permukaan. Sebaliknya, lapisan berwarna terang yang menunjukkan permeable adalah batuan yang memungkinkan aliran fluida, sehingga hidrokarbon dapat bergerak dan terakumulasi di dalam reservoir. Sifat-sifat batuan reservoir. Yang pertama itu ada porositas, yaitu ukuran ruang dalam lapisan batuan dibandingkan dengan volume batuan total. Kedua, permeabilitas, yaitu ukuran kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida. Ketiga, tekstur batuan, yang mengandung pada porositas, permeabilitas, dan distribusi ukuran pori. Yang terakhir, storativity, yaitu jumlah fluida yang akan dilepaskan dari media berpori ketika ada penurunan tekanan reservoir sebesar 1 unit. Gambar ini menjelaskan proses migrasi hidrokarbon dari source rock menuju reservoir dan interaksi dengan lapisan batuan di sekitarnya. Di bagian bawah gambar terdapat lapisan yang menunjukkan source rock yang merupakan batuan sumber tempat hidrokarbon terbentuk dari material organik yang terdekomposisi. Di atas source rock terdapat lapisan berwarna coklat yang menunjukkan reservoir. Reservoir adalah tempat di mana hidrokarbon, yaitu minyak dan gas, terakumulasi. Di bagian atas reservoir terdapat lapisan berwarna hijau yang menggambarkan impermeable layer atau lapisan tidak permeable. Lapisan ini berfungsi sebagai penghalang yang mencegah minyak dan gas melarikan diri ke permukaan, memungkinkan akumulasi hidrokarbon di dalam reservoir. Garis putus-putus di atas di antara source rock dan reservoir menunjukkan adanya unconformity yang menunjukkan perbedaan waktu antara pembentukan lapisan
geologi. Di sebelah kiri gambar terdapat panah yang menunjukkan primary migration, menggambarkan proses di mana minyak dan gas dihasilkan di source rock dan terdorong keluar karena tekanan berlebih. Fluida yang terakumulasi kemudian bergerak ke atas menuju reservoir. Di sebelah kanan terdapat panah yang menunjukkan secondary migration. Proses ini terjadi setelah hidrokarbon mencapai reservoir, di mana minyak dan gas bergerak lebih lanjut ke atas melalui lapisan batuan yang permeabel, didorong oleh buoyancy atau daya angkat relatif terhadap air. Hal ini menjelaskan bagaimana minyak dan gas dapat terakumulasi di lokasi yang lebih tinggi dalam reservoir. Jenis-jenis migration itu dibagi menjadi 3, yaitu migrasi primer, yaitu perpindahan hidrokarbon dari source rock ke carrier bed. Migrasi sekunder, yaitu perpindahan hidrokarbon dari carrier bed ke jebakan atau trap. Migrasi tersier adalah terjadi jika ada kebocoran pada cap rock yang menutupi reservoir. Source rock adalah kelompok batuan shale atau batuan karbonat yang berwarna hitam hingga coklat yang memiliki kadar organik atau kerogen yang tinggi dan mampu menghasilkan migas. Ya, kita lanjut pada pembahasan gambar diagram. Gambar ini menunjukkan struktur geologi yang terkait dengan akumulasi minyak dan gas, serta proses migrasi hidrokarbon dari source rock menuju reservoir rock. Di bagian paling atas gambar terdapat lapisan impermeable cap rock yang berfungsi sebagai penghalang mencegah minyak dan gas melarikan diri ke permukaan. Lapisan ini penting untuk menjaga akumulasi hidrokarbon di bawahnya. Di bawah cap rock terdapat lapisan yang lebih gelap yang menunjukkan reservoir rock, tempat di mana minyak dan gas dapat terakumulasi. Reservoir rock biasanya memiliki permeabilitas yang tinggi, yang menunjukkan hidrokarbon untuk bergerak dan terakumulasi di dalamnya. Gambar ini juga menunjukkan 2 area penting di bawah reservoir rock, yaitu oil window dan gas window. Oil window adalah kedalaman di mana kondisi tekanan dan temperatur memungkinkan pembentukan minyak. Di bawahnya terdapat gas window yang merupakan area di mana kondisi yang lebih ekstrim mendorong pembentukan gas. Area ini penting untuk memahami di mana dan bagaimana hidrokarbon akan terbentuk dalam terakumulasi. Di sebelah kiri gambar terdapat source rock yang merupakan batuan tempat hidrokarbon terbentuk. Sumber ini mengalami proses dekomposisi organik dan kemudian menghasilkan minyak dan gas yang akan bermigrasi ke reservoir. Panah berwarna merah dan garis putus-putus menunjukkan jalur migrasi minyak dan gas. Proses migrasi ini terjadi karena tekanan dan suhu yang tepat, serta sifat fisik dari hidrokarbon yang lebih ringan dibandingkan dengan air. Gambar juga mencantumkan beberapa jenis perangkap hidrokarbon seperti anticline trap, fault trap, dan stratigraphy trap. Perangkap ini adalah struktur geologi yang membantu pengumpulan minyak dan gas di dalam reservoir dan memanfaatkan bentuk dan sifat lapisan batuan di sekitarnya. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.